I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Fauzan dari kelas PGMI 2A, NIM 223141003. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester bimbingan konseling. Materi pertama yaitu teori pendekatan konseling psikoanalisis. Teori pengertian psikoanalisis mencakup 3 aspek, yaitu aspek pertama sebagai metode penelitian proses-proses psikis, yang kedua sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan, yang ketiga sebagai teks kepribadian, teori kepribadian. Materi yang berikutnya, psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang penerapan pertama, suatu metode penelitian dari pemikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Yang ketiga, konsep dasar pendekatan konseling psikoanalisis. Yang A, pandangan tentang manusia atau tingkah laku manusia. Yang pertama, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya. Yang kedua, dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor interpersonal dan interpsikis. B, pandangan tentang kepribadian. Yang pertama, kesadaran. Yang kedua, ambang sadar. Yang ketiga, ketidaksadaran. Yang C, struktur kepribadian. Kepribadian manusia terdiri atas 3 subsistem, yaitu ide, ego, dan superego. Yang pertama, ide adalah sistem dasar kepribadian yang merupakan sumber dari pada segala dorongan instinktif, khususnya seks dan agresi. Yang kedua, ego merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Yang ketiga, superego merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang terdiri dari kata hati dan ego ideal. D, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian individu dari sejak lahir hingga dewasa terjadi dalam fase-fase, yaitu fase pertama yaitu fase oral, yang kedua fase palis, yang ketiga fase pubertas, yang keempat fase genital. Materi keempat, tujuan pendekatan psikoanalisis secara umum membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Secara spesifik, 1. Membawa klien dan dorongan-dorongan yang ditekan yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. 2. Menghidupkan kembali masa lalu klien dengan membus konflik yang direpres. 3. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. 5. Peran konselor dalam pendekatan psikoanalisis. Peran utama konselor membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang telah efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara realistis. Yang kedua, konselor membangun hubungan kerja sama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan, mendengarkan, dan menafsirkan. Konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseling. Yang keenam, teknik pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas.
Asosiasi bebas merupakan teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik. Yang kedua, interpretasi. Interpretasi merupakan prosedur dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, realistensi, dan transvensi. Yang ketiga, analisis mimpi. Teknik untuk membuka hal ini yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat, analisis resistensi, suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk terhadap kecemasan mempertahankan. Yang kelima, analisis transferensi, teknik mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam konseling. Selanjutnya, yang nomor 7, kelebihan dan kekurangan pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, kelebihan. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya seksualitas dan alam tidak sadar dalam tingkah laku manusia. B. Pendekatan ini memberikan sumbangan pada penelitian-penelitian empiris bersifat heuristik. Yang ketiga, pendekatan ini tampaknya efektif bagi mereka yang menderita berbagai macam gangguan termasuk histeria. Dan B, kekurangan. Pendekatan ini menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. B, pendekatan ini berdasarkan pada banyak konsep yang tidak mudah dipahami atau dikomunikasikan, dan pendekatan ini tidak begitu cocok dengan kebutuhan kebanyakan individu yang mencari konseling profesional. Teori yang materi selanjutnya, teori pendekatan konseling behavioral. 1. Pengertian konseling behavioral. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Menurut Suwanto, konseling behavioral adalah suatu teknik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar, berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya. Tujuan konseling behavioral yang pertama, memberi pengalaman yang adaptif namun belum dipelajari. Yang kedua, menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Yang ketiga, penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseling dan konselor. Yang ketiga, metode dalam konseling behavioral. Metode pertama yang digunakan yaitu operant learning, merupakan adaptasi dari dua teori conditioning dan Pavlov dan Skinner. Metode kedua yang digunakan yaitu social modeling, pendekatan belajar sosial bertolak dari pendapat Bandura. Metode ketiga yaitu cognitive learning, merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien, dan bermain peran. D. Emotional learning. Metode ini diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dan menghadiri rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama, suatu rangsangan yang menyenangkan. Yang 4, tahap-tahap dalam konseling behavioral ada 4. Yang pertama, melakukan asesmen. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, implementasi teknik. Yang keempat, evaluasi dan pengakhiran. Yang kelima, teknik dalam konseling behavioral. Teknik pertama yaitu teknik untuk meningkatkan tingkah laku, yaitu penguatan positif, token ekonomi, pembentukan tingkah laku, pembentukan kontrak.
B. Teknik untuk menurunkan tingkah laku, yaitu penghapusan. 2. Time out. 3. Pembanjiran. Yang keempat, penjenuhan. Yang kelima, hukuman. Yang keenam, terapi eversi. Yang ketujuh, desensitasi sistematik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan penerapan teori behaviorisme untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan dapat dilakukan dengan cara memberikan bonus bagi staf penjualan yang dapat mencapai target. Pemberian bonus akan memperkuat perilaku staf penjualan untuk lebih aktif melakukan pendekatan dan penawaran kepada pembeli. Contoh lain penerapan behaviorisme yang terkait dengan penjualan adalah diterapkannya giveaway dengan persyaratan seperti memberikan like, komen, dan share pada postingan sebuah online shop, dan hadiah voucher atau iming-iming lain adalah untuk stimulus yang diberikan untuk mendorong munculnya respon berupa partisipasi para followers dalam mempublikasi suatu produk. Selain itu, penerapan teori behaviorisme juga dapat kita cermati pada diputarnya musik di pusat-pusat perbelanjaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Millman pada tahun 1982, musik dapat berpengaruh terhadap perilaku pembeli. Jika musik yang diputar temponya cepat, pembeli juga cenderung berjalan lebih cepat, memilih barang dengan cepat, segera mengambil barang yang memang sudah direncanakan tanpa menghabiskan waktu untuk lihat dulu barang lainnya. Sedangkan jika musik yang diputar temponya lambat, pembeli cenderung juga berjalan lebih lambat, menghabiskan banyak waktu untuk melihat-lihat barang lain yang ditawarkan, sehingga memperbesar peluang pembeli untuk berbelanja lebih banyak. Sekian, apabila ada salah kata mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.